Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menyaksikan video dari project yang telah kami buat. Jadi, video ini mengenai temperatur monitoring system using ADAM 6018 dan thermocouple sensor dibuat untuk memenuhi tugas project akhir dari mata kuliah SKADA. Project ini dibuat oleh dua orang mahasiswa, yaitu yang pertama Dendi Mahawarman dengan NIM 121354005, yang kedua yaitu Khalid Anindiaguna dengan NIM 121354014. Kami dari program studi D4 Teknik Elektronika dari jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bandung. Di sini kami akan merepresentasikan proyek kami mengenai temperatur monitoring system using ADAM 6018 and thermocouple sensor. Jadi di sini sudah terlihat. Jadi ini adalah tampilan plan yang akan kita kendalikan. Di sini ada ADAM 6018, lalu di sini ada thermocouple sensor, di sini ada display dari nilai temperatur yang ada pada heater, lalu di sini ada potensio untuk mengendalikan pemanas atau heater, lalu di sini ada power supply. Nah, ini adalah outline video dari apa yang sudah kami buat. Nanti dalam video akan terdiri dari pertama penjelasan plan yang akan dimonitoring. Jadi kami akan menjelaskan plan plan yang akan kami kendalikan. Kami akan menjelaskan satu persatu per bagian. Lalu yang kedua kami akan menjelaskan program penjelasan mengenai HMI design di Wonderware Intos. Jadi penjelasan mengenai HMI design, lalu penjelasan state flow diagram mengenai HMI kami, lalu penjelasan sequential table mengenai tag name yang kami gunakan pada HMI kami itu dijadikan dalam satu kesatuan. Jadi kami akan menjelaskannya secara berurutan agar mudah dimengerti. Jadi kami akan saling bergantian menjelaskan HMI design kami, lalu nanti akan menjelaskan penjelasan tentang set flow kami juga, yaitu lalu akan menjelaskan bagaimana sequential table kami berjalan. Oke, baik. Yang pertama kita bakal masuk ke bagian penjelasan plan yang akan dimonitoring. Langsung saja kita akan menjelaskan plan yang akan dimonitoring. Ini plan dari ADAM 6018 untuk monitoring suhu panas dan suhu dingin. Nah, bisa dilihat ini bagian power supply. Lalu potensio ini fungsinya untuk mengatur pemanas. Lalu ini ada nilai temperatur dari pemanasnya sendiri. Lalu ini ADAM 6018 yang digunain. Ini ada sensor thermocouple untuk yang panas. Lalu ini juga ada air es untuk representatif dari thermocouple yang bagian dingin. Nah, jadi ini nanti dimasukin ke sini untuk ituin yang dinginnya. Jadi ini tampilan plan yang akan dimonitor dari software HMI SCADA. Nah, jadi dari Adam ini dia bakal nyambung ke di sini ada TP-Linknya yang nyambungin ke plan yang ada di luar. Jadi dari sini juga dia bakal nyambung ke TP-Link yang lain. Nah, kita lihat. Nah, ini kabel komunikasinya. Dia nyambung ke sini. Nah, setelah nyambung ke sini dia langsung disambungin ke operator yang ada di luar. Nah, kita di sini bakal nyoba ngejalanin sistem monitoringnya. Kita komunikasinya menggunakan HT.
Oke, setelah plan yang kami akan monitoring sudah kami jelaskan, lalu kita bakal masuk kepada penjelasan HMI SCADA, state flow diagram, dan sequential table. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Saya Halid dari kelompok 1 dengan teman saya Denny Mahawarman. Ini adalah HMI dari sistem monitoring suhu dengan adab 018 yang telah kami buat. Ini kami juga telah membuat state flow diagramnya. Kita sekarang sudah berada di sign in window. Saya masukkan password, saya masukkan ID-nya, administrator. Passwordnya 12345. Oh maaf, salah ketik. Sudah administrator bisa mengganti password dan konfigurasi user. Oke, sekarang masuk ke window utamanya. Saya login. Saya sekarang akan menyalakan sistem. Ada ini start out stop button. Yang bagian ini. Are you sure? Yes. Ini adalah status dari database. Seperti yang di state flow diagram itu bagian ini connection ID, result code, dan error message. Kemudian ini your status display adalah ID dari yang login tadi. Kemudian masuk ke alarmnya, ke status dari alarmnya. Ini adalah status dari suhu yang panas CH0 dan yang dingin CH7. Berdasarkan HMI, statusnya itu sedang normal kedua-duanya. Antara hot dan normal, yang hot ini. Yang cold ini ada di suhu 29, sekian derajat. Berdasarkan state flow diagram, ini kalau misalnya lebih dari 18, maka ini yang green itu akan menyala atau sama dengan 1 logiknya. Seperti di sini, demikian juga yang hot. Intinya ini antara normal dan hot. Kalau misalnya lebih dari 36, maka yang yellow akan menyala. Kalau misalnya kurang dari 36, maka lampu hijaunya akan menyala. Tandanya itu normal. Dan kemudian bagian alarm. Di sini kalau misalnya sampai itu cold, bisa di ACK alarmnya. Kalau misalnya sudah overheat, yang ACK hot bisa di ACK. Kemudian di bagian trend, yang hitam di atas ini adalah suhu yang alarm yang hot, thermocouple hot. Kemudian yang biru adalah yang thermocouple cold. Ini adalah historical trendnya. Saya coba set yang bagian yang tanggal sekarang. Tanggal 1 hari ke-6 tahun 2016. Jam 10 lebih 4 menit. Nah, bisa kita lihat bahwa ini trennya sudah mulai muncul berdasarkan waktu. Ini bagian tren ini adalah berdasarkan state flow diagram. Ini adalah real time trend dan historical trend, yang atas dan yang bawah. Saya back, kemudian masuk ke alarm. Oke, sekarang kami akan mulai untuk
mengubah-ubah antara temperatur cold dan temperatur hot yang ada pada termokopel. Oke, dan ubah, ganti. Oh, ini yang cold. Ini suhunya itu 12. Maka itu cold ini akan berhenti untuk berkedip-kedip. Ini masih 9 derajat Celcius yang sangat berarti cukup dingin. Berdasarkan state flow diagram, kalau misalnya kurang dari 12 derajat, maka itu terlalu dingin dan lampu merah akan menyala. Dan yang panas dan diganti. Oke, siap. Yang panas mulai panas ya. Sekarang kita coba termokopel panas, diubah-ubah suhunya. Bisa kita lihat yang panas. Ini agak lama memanaskannya. Oh, ini sudah mulai naik 34,5, 34,8. Berdasarkan state flow diagram, CH0 atau termokopel panas, kalau misalnya lebih dari sama dengan 36, maka lampu kuning atau hot akan menyala. Ini sudah 36 derajat, ini sudah hot. Kita tunggu sampai overheat. Bisa kita lihat trennya, ini semakin naik. Tadi ini yang dingin, karena dicelupkan ke es. Semakin naik. Sudah terlalu panas. Ini sedang berkedip. Saya tekan tombol ACK. Kedipannya akan berhenti. Dan yang panasnya dimatiin, Den. Ganti. Apa yang panas dimatiin? Iya, ganti. Nolin lagi. Ya, tadi itu bagian alarm yang ACK hot. Kalau misalnya belum di on ACK atau sama dengan 0, maka masih CH0 un ACK-nya masih sama dengan 1. Ketika tadi saya tekan ACK-nya, maka sudah tombol alarmnya itu yang CH0 di ACK. Demikian juga dengan CH7. Kemudian terakhir yang ini tombol back semuanya. Ini back alarm, kembali ke menu asal, menu utama. Kemudian kami telah membuat sequential table. Ini adalah ini dibuat oleh Dendi. Pertama adalah input sign in. Berarti di sini di menu utama di overview. Maaf, salah. Kalau misalnya sign in, ini ditekan, nanti yang startnya itu sama dengan 1.
karena ini agak banyak, ini sebenarnya memuat tag name saja. Kalau misalnya ini inputnya diubah, maka outputnya itu akan berubah statusnya juga. Kalau misalnya ini semua ditekan gitu, ditekan, diubah nilainya atau dimasukkan suatu nilai, maka ini statusnya akan berubah dari semua outputnya itu. Ini yang atas itu adalah input I atau sama underscore, yang bawah itu output O underscore. Kemudian kami akan memperlihatkan database-nya 6018. Tabel suhu 2. Tadi adalah jam 10. Ya, tapi ini bisa dilihat ini nilai-nilai suhunya. Tadi sempat 13, kemudian kami naikkan sampai 40, ya sampai 49. Tadi ini pas normalnya, kemudian dimasukkan ke es. Dan demikian database-nya telah berhasil dikoneksikan. Terima kasih. Inilah yang telah kami lakukan. Thank you.